kemarin kita ngelihat para kontraktor share price itu naiknya juga kencang juga, karena bisa dibilang banyak katalis, contohnya kayak new contract yang bisa dibilang bertumbuh dengan pesat, terus habis itu juga dari segi revenue-nya juga sudah naik sekitar 40% year on year. Nah ini yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama, kata pertama yang tadi seperti saya katakan, bahwa dari segi pendapatan kontrak baru untuk Wika, TTPP, dan WSKT, ADI juga, ini kencang banget, sudah melebihi dari tahun sebelumnya. Terus kemudian juga kita ngelihat bahwa ADI memimpin dibandingkan dengan para kontraktor lainnya, ini tumben, baru kali ini ADI memimpin dibandingkan dengan para kontraktor lainnya. Jadi ini makanya bisa dibilang ADI kemarin paling rally ya dibandingkan dengan para kontraktor lainnya. Terus kemudian ini bisa rally kenapa? Karena pemerintah itu dia nge-ramp up untuk project-project tender itu dipercepat. Nah jadinya sebelum di tahun 2023 itu political year, itu para kontraktor itu sudah lagi bangun, bisa dibilang. Nah ini makanya para kontraktor itu mendapatkan kontrak yang cukup banyak sampai dengan 7 month 2022. Terus habis itu next-nya gimana ke depannya di tahun 2023, itu bisa kita lihat infrastruktur budget itu naik ya, jadi 392 triliun. Jadi ada peningkatan, kenapa? Soalnya ada budget ibu kota negara baru sebesar 23 triliun untuk di tahun depan. Nah untuk di tahun ini budgetnya adalah sekitar 5 triliunan, jadi di 2024 itu sekitar 17-an. Oke, jadi yang paling seru di construction sector itu adalah New Capital City yang akan kita bahas gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari New Capital City Indonesia, ini udah ada undang-undangnya bahwa pemerintah akan mulai untuk mengerjakan ibu kota negara baru. Nah itu pun namanya Nagara Rimba Nusantara, itu luasnya sekitar 440.000 lebih hektar. Itu bisa dibilang mega project, dan ini pembangunannya dari tahun 2022 sampai tahun 2040. Ini adalah mega project di Indonesia. Kenapa ibu kota negara baru itu sangat penting? Karena di Jakarta itu sudah terlalu penuh dan overpopulation. Kalau kita ngeliat KTP rasionya untuk Jakarta dan pendatang, itu sekarang lebih banyak pendatang bisa dibilang ya. Jadi terus habis itu ada kemungkinan besar Jakarta tenggelam juga di tahun 2040-an, 2050-an. Terus habis itu juga kita ngeliat Jakarta ini problemnya masih kondisian, ada banjir juga dan lainnya. Itu kan bisa menimbulkan kerugian finansial yang cukup lumayan ya, untuk bisa dibilang untuk dari banjir ini. Makanya pemerintah mulai untuk mencari cara untuk gimana sih caranya untuk jangan overpopulation lah di Jakarta, yaitu dengan pindah ke ibu kota negara baru secara perlahan. Dan ya kita ngeliat ini adalah inisiatif yang bagus ya dari pemerintah. Terus kemudian ibu kota negara baru itu dibagi ke 4 kawasan ya. Kawasan inti itu pusat pemerintahan. Ini bisa dibilang untuk di tahun 2022 sampai 2024, kawasan inilah yang akan difokuskan oleh pemerintah dengan menggunakan APBN. Jadi selama tahun 2022 sampai 2024 itu APBN kebanyakan yang funding untuk kawasan inti ya. Terus kemudian ada kawasan IKN, perumahan ASN dan lainnya. Yang ketiga kawasan perluasan, ada park. Terus habis itu yang lainnya juga ada metropolitan. Jadi nanti kebanyakan di sini untuk di tahun 2022 sampai 2024 itu APBN yang funding. Rinciannya adalah seperti ini, di fungsi utama yaitu gedung-gedung pemerintahan, gedung eksekutif, yudikatif, cost projectnya itu sekitar 51,1 triliun. Ini mainly dari APBN. Tapi kalau misalkan swasta ikut funding itu juga bisa. Tapi mainly sekarang untuk dari APBN. Kemudian dari segi fungsi pendukung dan lain-lain ini baru pemerintah ambil dari segi swasta atau dengan namanya public-private partnership. Jadi ini melibatkan para swasta untuk ikut ambil bagian dalam mengerjakan proyek ini. Nah, yang serunya itu kemarin New Capital City ini udah mulai ditenderin dan sudah didisburse juga kontraknya, yang setelah sekian lama kita tunggu-tunggu udah terdisburse ya. Kebanyakan untuk ke SOI kontraktor seperti Wika, ADI, terus kemudian PTPP, terus sebesar 5,1 triliun. Sedangkan untuk segi private kontraktor sekitar 81 miliar.
Setelah ini apakah ada something lagi untuk IKN? Ada. Jadi ada katalis berikutnya, yaitu adalah PUPR minta tambahan anggaran IKN sebesar 10,3 triliun untuk tahun 2023. Yang kemungkinan besar saya expect bisa dikabulkan karena kita ngeliat kemarin terbalance surplus kencang. Terus habis itu juga kita ngeliat bahwa ya pemerintah bisa fokus untuk mengerjakan IKN. Nah, pertanyaannya adalah kemudian dengan adanya proyek yang begitu besar, siapa sih yang bisa dapat menampung atau mengerjakan proyek-proyek tersebut? Jadi kita kalau untuk melihat tersebut, kita harus melihat dari segi DER-nya atau segi hutangnya, hutang terhadap equity. Semakin kecil hutangnya atau semakin DER-nya semakin kecil, itu bisa dibilang semakin bagus untuk kontraktor ini ngambil proyek ya, karena setelah ngambil proyek itu pasti butuh funding itu bisa dari bonds atau bank. Itu membutuhkan capacity DER yang cukup lumayan untuk mengerjakan proyek tersebut. Kalau kita ngeliat dari laporan keuangan first half, itu yang paling rendah itu masih di PTPP, sekitar 1,7 kali. Sedangkan yang paling tinggi itu masih di Waskita, tapi Waskita juga dapat kontrak baru dari IKN, walaupun nggak banyak. Tapi kita ngelihat bahwa ya PTPP, Wika, dan ADI ini bisa the most beneficiary kandidat yang paling banyak dapat dari IKN project ya. Oke, langsung aja ke summary-nya. Kita nggak rated untuk construction ya, kita nggak rating NEPA overweight atau something, tapi kita ya ready the momentum aja. Kalau misalkan ininya untuk inter budget ya. Sorry ini ada error. Terus kita preferensi kita di ADI, PTPP, Wika, dan Waskita. Kenapa kita pilih ADI? Karena kita ngelihat ADI ini ada corporate action sebentar lagi ya. Itu ada di issue sebesar 3 triliun, itu 1 triliunnya dari 2 triliunnya dari pemerintah dan 1 triliunnya dari masyarakat. Kalau misalkan tidak subscribe, ada kemungkinan besar dilusi sampai 1%. Nah, kemudian di ADI ini kita ngelihat dari new kontrak pencapaian itu paling tinggi di tahun 2022 ini. Terus kemudian LRT itu kemungkinan besar selesai pada tahun 2023 di bulan Juni. Kemarin saya baca. Nah, itu bisa jadi game changer juga untuk ADI karena dia backlog project-nya yang paling tinggi itu ada di LRT. Jadi setelah selesai, ADI ini tinggal terima payment-nya. Untuk progres pengerjaan LRT ini ada di sekitar 90-an%. Dasar lagi dicoba. Bisa dibilang ADI ini kita suka ya, karena kita ngeliat lagi bahwa right issue itu kan digunakan untuk working capital juga. Gitu. Terus kemudian kita suka di PTPP juga karena kita ngeliat dari segi DER-nya yang paling rendah. Terus kemudian Wika dan Waskita ini kita juga suka, tapi dia masih harus lebih ke divestment-nya dulu, dan dia baru bisa mengerjakan project-project yang menurut saya. Oke, sekian. Oke. Oke, thank you banget nih Karel, very impressive walaupun kayak di summarize tapi kita get langsung inti-intinya ya, jadi beberapa memang to the point banget. Mungkin aku nanya dulu ya sedikit mengenai how about your view tentang kayak Summarecon. Kan memang ada kemarin itu rame soal yang dia ada kena tangkap tangan salah satu direksinya. Itu bisa menjadi sentimen negatif nggak sih? Walaupun company harusnya nggak terseret ya, karena itu kan biasa kalau KPK kan tipikor, tindak pidana korupsi perorangan ya, biasa tanggung jawabnya perorangan ya. Itu bisa, kamu lihatnya gimana sih view-nya? Soalnya aku dari kemarin tuh pengen beli, tapi aku takut keluar lagi newsnya, ntar rame lagi. Mana kan kemarin sempat kayak ada berita bahwa company kayak KPK itu sampai periksa ke perusahaannya, pengen cari bukti aja gitu loh. Jadi kalau gitu gimana sih, apa nggak terlalu matter gitu buat invest in this company? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya bilang ya tentu saja itu bisa menjadi sentimen negatif untuk Summarecon karena ya ada ketahuan korupsi dan itu bisa ngedidak untuk GJG scoringnya ya. Tapi kita ngeliat lagi bahwa dari sekian banyak yang ada, itu kan kita ngeliat bahwa Summarecon ini kan kita kalau saya sih lebih ngeliat ya dari segi projectnya dan produknya still good, still okay gitu kan. Walaupun emang ya manajemennya dengan, tapi kemarin waktu saya talk with the
Mas Andi juga, dia bilang ya kalau direksinya kayak gitu ya kita ada sanksi juga dari company juga, dan ya no problem lah bagaimana gitu katanya. Masih diproses juga kan, jadi ya kita masih belum tahu. Iya sih, emang Summarecon ini salah satu sebenarnya aku punya andalan sebenarnya sebelum rame kasus yang ini sih. Terus ini banyak sekali nih teman-teman nanya mengenai yang di luar coverage kamu nih. Ada yang nanya mengenai BKSL. Punya personal view gak? Mungkin this is lebih ke personal ya, karena memang company-nya nggak cover. Iya. Paling personal view saya tentang BKSL ini, kita harus nunggu lagi revisinya gimana. Apakah kemarin tuh saya dengar katanya yang majority shareholder-nya udah mau serap juga revisinya untuk nyelesain cluster dia terakhir itu ada namanya Green Mountain. Jadi BKSL itu dia punya sekitar 14.000 hektar land bank yang dibangun. Itu untuk uang dari revisinya bakalan digunakan untuk mengerjakan ya untuk ekspansi juga, untuk mengerjakan project-project untuk di landingnya yang masih ada. Nah, untuk terkait gimana BKSL, ya kita ngeliat dari segi marketing salesnya dulu nih. Marketing salesnya kan sebenarnya belum not so much improve. Nah, kita masih lihat itu sebenarnya. Jadi tergantung nih revisinya gimana. Iya, ini right issue-nya cukup gede ya, sekitar 5T, dan itu kumnya sekitar tanggal 4 nih, 4 Oktober. Ya masih ada waktu sih untuk BKSL, untuk ya kalau misalnya teman-teman yang mau beli masih ada waktu. Tapi kan kemarin ada berita yang dia punya tanah. Iya, itu gimana ya? Nah, itu ya saya serahkan kepada manajemen BKSL itu. Iya, jadi bingung ya. Kalau misal, iya, jadi bingung maksudnya. Oke, kemarin sempat ada berita, right issue ada di rumor kan, katanya ada investor mau masuk, makanya kan sempat ARA. Tapi abis itu kan ARB-nya bener-bener berjilid gitu kan. Nah, kita pikir, ini udah turun banyak, harusnya udah boleh masuk, karena kemarin kan naiknya sebenarnya tanpa real fundamental issue ya, naiknya terlalu kencang juga. Nah, tapi habis itu ada berita yang tadi aku bilang itu, yang kayak jadi kayak kita jadi kayak pullback lagi nih, kayak udah murah nih harga, sebenarnya sekitar below 70 sih ya. Udah lumayan lebih bagus memang, di bawah 60 itu biasa sekitar 50 something. Itu cukup menarik ya, karena ada right issue yang besar ini. Karena kalau ada right issue besar biasa katanya ada investor yang berpotensi masuk. Cuman karena tanahnya dipalang sama Satgas BLBI ini jadi bingung nih, jadinya kita jadi ya udah deh, tar lagi dah, lihat lagi nanti, takutnya kan ya, karena kan lumayan gede yang dipalang itu kan, berarti ya kita nunggu lagi deh nanti kejelasan dari perkembangan daripada BKSL ini. Kalau menurut saya ya, tunggu kejelasan, karena yang dipalang ini ya cukup gede, jadi right issue-nya ntar takutnya kepending lah, atau nggak bisa lah ya. Nanti deh lihat lagi, mungkin teman-teman bisa sementara ngelihat saham properti lain yang udah listed. Terus kalau menurut kamu kayak APLN itu menarik gak? Terus udah ada bocoran gak kira-kira investor yang masuk itu di kisaran berapa ya yang beli CP itu? Ada dengar gak? Kalau nggak salah sih sekitar 2-an ya. 2T. 2T ya. Itu valuasinya oke gak sih? Tinggi apa standar? Iya. Tapi kalau kita ngeliat lagi, untuk KPLN kan dia proyek yang masih tersisa itu kan ada di ini ya, Podomoro Tenjo, itu kan yang masih jadi andalan untuk KPLN. Nah, kita ngeliat bahwa land bank untuk dari segi proyek-proyek KPLN masih belum ada yang hot lagi ya, selain yang Podomoro Tenjo. Tapi dia punya ini loh, dia ternyata surprisingly ya, aku juga baru tahu ya, dia punya lahan di ibu kota negara baru. Cuman size-nya aku nggak tahu sih berapa besar ya. Cuman ya kayak kalau harganya dia ini termasuk
menarik apa enggak sih kalau kisaran-kisaran sekarang?